Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kali ini kabar yang cukup greget. Yang pertama, ini datang dari World Bank alias Bank Dunia untuk Indonesia, bos. Yang kabarnya baru-baru ini menyatakan bahwa negara kita Indonesia butuh waktu 70 tahun untuk bisa setara dengan Amerika. Buset dah, 70 tahun. Itu kira-kira kalian udah masuk ke dunia mana tuh, bos? Waktunya lama banget ya kan? Nah, lantas pertanyaannya, setara dalam hal apakah maksudnya? Mengapa waktu yang dibutuhkan Indonesia lama sekali untuk bisa setara dengan Amerika? Setelah ini kita kupas, bos. Dan kabar kedua yang cukup amsyong juga datang dari tetangga kesayangan kita, negeri jiran Malaysia. Jadi ambisi Malaysia untuk masuk BRICS ternyata harus mendapatkan tantangan di pintu gerbangnya, bos. Walaupun Rusia China menyambut baik Malaysia, tapi negara perindavan India ternyata menolak kehadiran anggota baru termasuklah Malaysia. Nah, ada apakah gerangan? Mengapa India menolak? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari Bank Dunia yang baru-baru ini menyatakan bahwa negara kita perlu waktu 70 tahun untuk setara dengan Amerika. Nah loh, 70 tahun lama banget tuh, bos. Kalah pula tuh sama yang katanya umur 2 bulan udah haji, bos. Sekarang udah jadi Waktu itu bukan umroh, haji, Bo. Haji bawa bayi umur. dari tarik dan Sudah. Bercanda, bos. Oke, lanjut dikutip dari CNBC Indonesia. Jadi yang dimaksud setara dengan Amerika ini ternyata adalah pendapatan per kapitanya, bos. Bahkan waktu 70 tahun ini, menurut mereka Bank Dunia, Indonesia hanya bisa mengimbangi 1/4 dari pendapatan per kapita Amerika Serikat. Dan sebagaimana diketahui, pendapatan per kapita Amerika saat ini berada di kisaran angka 80.300 US dollar. Artinya 1/4-nya adalah sebesar 20.075 US dollar. Dan pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2023 kemarin, Bank Dunia mencatat baru sekitar 4.580 US dollar. Dan rentang waktu 70 tahun ini pun ternyata diungkapkan langsung oleh Kepala Ekonom Bank Dunia, yaitu Mr. Indermit Gill, yang mengatakan seperti ini, bos. Dia katakan bahwa dengan tren saat ini, China akan membutuhkan lebih dari 10 tahun hanya untuk mencapai 1/4 dari pendapatan per kapita Amerika. Indonesia hampir 70 tahun dan India 75 tahun. Ngeri tak sedap, bos. Bahkan Bank Dunia pun menganggap nasib 108 negara yang masuk dalam kategori berpendapatan menengah sebetulnya akan semakin sulit keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap, dan itu termasuklah Indonesia. Dan amsyongnya beberapa hambatan itu disebutkan diantaranya adalah populasi yang menua dengan cepat, meningkatnya proteksionisme di negara-negara maju, dan kebutuhan untuk mempercepat transisi energi. Lanjut, kemudian kondisi itu pun katanya diperburuk dengan negara-negara ini yang masih mengandalkan strategi kuno yang dirancang oleh pemerintahan negara-negara tersebut untuk keluar dari middle income trap, di mana katanya mereka terlalu lama bergantung hanya pada investasi dan mereka beralih terlalu dini ke inovasi. Nah, jadi kalau gitu yang benar gimana nih, bos? Bergantung pada investasi nggak boleh, mempercepat inovasi juga nggak boleh katanya. Oke, lanjut masih dari sumber-sumber yang sama. Bank Dunia pun ternyata mengusulkan pemerintahan negara-negara berpendapatan menengah untuk mengadopsi strategi fase 3I, bos, yakni investasi, infusi, dan inovasi. Dikatakan bahwa strategi itu pun dibagi ke dalam 3 fase tergantung kategori pendapatan per kapitanya. Yang pertama yaitu fase 1I, investasi, ialah khusus untuk negara-negara berpendapatan rendah. Dalam fase ini, negara-negara itu harus fokus untuk merancang kebijakan yang bisa meningkatkan investasi hingga akhirnya mampu masuk ke dalam status negara berpendapatan menengah bawah, bos.
Kemudian fase 2I, yaitu investasi dan infusi, adalah ketika sudah naik kelas. Mereka harus bisa mengkombinasikan investasi yang masuk dengan infusi atau mengadopsi teknologi dari luar negeri untuk dimanfaatkan ke seluruh lini perekonomiannya, hingga akhirnya naik kelas ke tahap negara berpendapatan menengah ke atas. Dan lanjut ke fase 3I, yaitu investasi, infusi, dan inovasi, ialah ketika sampai pada tataran pendapatan menengah atas. Negara itu tidak lagi boleh mengadopsi atau meminjam ide teknologi dalam kegiatan produksi perekonomiannya, yakni mendobrak batasan-batasan pengembangan teknologi. Dan menurut Bank Dunia, ini negara Korea Selatan lah yang menjadi contoh negara paling berhasil dalam menerapkan ketiga fase strategi 3I ini, bos. Di mana pada tahun 1960-an silam pendapatan per kapitanya hanya 1.200 US dollar, dan pada akhir tahun 2023 angka itu telah naik menjadi 33.000 US dollar. Nah, kalau negara kita Indonesia bagaimana nih menurut kalian, bos? Apakah negara kita Indonesia benar-benar butuh waktu 70 tahun hanya untuk mencapai 1/4 dari pendapatan per kapita Amerika? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar yang juga tak kalah amsyong. Kini datang dari Malaysia, yang kabarnya telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS dengan bantuan Rusia, bos. Namun ditolak oleh India. Dan dikutip dari Sindo News, jadi permohonan Malaysia untuk bergabung dengan BRICS ini pun kabarnya disambut positif oleh China dan Rusia. Kedua negara raksasa ini sepertinya bakal menerima Malaysia masuk ke dalam BRICS, bos. Pasalnya dikutip dari Sindo News dikatakan bahwa juru bicara Kementerian Luar Negeri China yaitu Lin Jian menyatakan bahwa negaranya bersedia menerima Malaysia untuk bergabung dengan blok tersebut. Dan dengan bertambahnya negara baru yang bergabung dengan BRICS, negara Tiongkok ini pun optimistis mampu mempercepat agenda dedolarisasi untuk melawan Amerika di panggung perdagangan global. Namun, untuk masuk ke dalam BRICS, ternyata Malaysia ini pun memerlukan dukungan dari semua anggota, bos. Jadi nggak cuma Rusia dan Cina doang. Dan amsyongnya, kabar-kabarnya, negara perindavan India pun menolak penambahan anggota baru ini. Di mana laporan terbaru pun menunjukkan bahwa India menolak gagasan ekspansi BRICS di tahun 2024. Pemerintahan Narendra Modi dikabarkan kini ingin menghentikan sementara penerimaan negara-negara maju, penerimaan negara-negara baru termasuklah Malaysia selama 5 tahun ke depan. Nah, jadi 5 tahun lumayan lama tuh, bos. Mau masuk BRICS nunggu 5 tahun itu pun kalau semuanya sudah oke, ya kan? Dan alasan India menolak ini pun katanya adalah karena India ingin menetapkan seperangkat aturan dan kebijakan yang jelas dalam 5 tahun ke depan dan tidak secara membabi buta menerima negara-negara baru. Nah, sepertinya isi dalam aliansi BRICS ini pun nampaknya masih belum jelas nih, bos. Jadi aturan-aturan dan rancangan-rancangan kerjasama dalam aliansi ini sepertinya masih buram, masih agak abu-abu, ya kan? Dan mungkin ya inilah alasan Indonesia lebih memilih OECD ketimbang BRICS. Mungkin lebih banyak untungnya kalau join dengan OECD. Lebih jelas. Dan kini pertanyaannya, lantas bagaimanakah nasib Malaysia yang mau masuk ke dalam BRICS tapi ternyata tertolak oleh India? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, bosku. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make sense.